Seraut wajah berparas ibu, cerminkan damai selalu, seakan purnama tersipu di balik meganan kelabu. Seraut wajah berparas ibu, mengasuh jiwa nan lesu. Tak lagi beta kan terganggu di bawah belayan syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita kiriman dari Farhan yang berdomisili di Cirebon. Sekedar pemberitahuan bahwa cerita yang kali ini tak ceritakan bisa jadi bukan cerita horor, tapi cerita ini tentang hubungan antara anak dan seorang ibu. Jadi bisa jadi cerita ini adalah cerita yang pasti berakhir dengan kesedihan karena menceritakan tentang hubungan seorang anak dan ibu. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di episode pamit itu kan aku sempat bahas tentang satu buku atau satu kitab yang judulnya Kitab Roh, dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah ini kebetulan kitabnya seperti ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang penasaran dengan kitab ini sangat bagus sekali supaya untuk menambah wawasan tentang roh, perjalanan roh orang yang meninggal. Begitupun juga tentang cerita apakah roh orang meninggal ini bisa ketemu dengan roh orang yang masih hidup. Di sini dibahas tuntas dan tak rasa ini sangat menarik sekali kitabnya atau bukunya. Jadi ketika orang yang tidur, kita yang masih hidup kita tidur ini, Allah mengizinkan untuk dipertemukan. Jadi ada orang yang sudah meninggal, ruhnya dipegang oleh Allah, dipertemukan kita dalam mimpi. Dan setelah itu Allah menarik kembali roh orang yang sudah meninggal ini dan membiarkan ruh orang yang sedang tidur tadi. Jadi pada dasarnya pada saat kita tidur itu sebenarnya roh kita sedang keluar. Makanya ada beberapa ulama yang bilang kalau orang yang meninggal itu rasanya seperti orang yang tidur. Tidur nyenyak sekali dan dia berada dalam mimpi. Nah, cerita kali ini aku mau ceritakan ceritanya memang bisa dibilang sedih karena berhubungan dengan orang tua. Apalagi ini adalah cerita tentang seorang ibu. Jadi cerita ini, yang punya cerita ini namanya Farhan. Farhan ini domisilinya aslinya di Cirebon. Jadi mulai dari kecil sampai dia SMA itu dia tinggal di Cirebon bersama kedua orang tuanya. Dan Farhan punya satu adik perempuan. Farhan ini menjalani kehidupan sehari-hari di Cirebon itu seperti
orang-orang biasa pada umumnya. Dia ngaji ke masjid yang di dekat situ, dan ibunya itu sangat perhatian sekali ke Farhan. Farhan ini selalu diingatkan untuk jangan lupa sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Selalu ibunya itu mengingatkan tentang sholat. Sampai kemudian singkat cerita ketika Farhan ini lulus SMA, Farhan itu kuliah. Jadi ibunya kepingin Farhan itu kuliah, Farhan disuruh milih kuliah ke Jakarta atau ke Surabaya. Jadi kalau di Jakarta Farhan ini punya satu orang pakde, dan kalau di Surabaya itu ada budenya. Jadi bude ini kakak dari ibunya. Dan waktu itu Farhan memilih untuk kuliah di Surabaya. Jadi berangkatlah Farhan. Di situ 1 bulan pertama di Surabaya itu Farhan masih tinggal di rumah budenya. Tapi nggak lama setelah itu Farhan ini memilih untuk kos karena dia nggak mau ngerepoti budenya. Ini juga pesan dari ibunya supaya nggak tinggal lama-lama di rumah budenya. Jadi selama kuliah itu ya Farhan menjalani aktivitas seperti mahasiswa seperti biasa. Dan beberapa bulan sekali itu Farhan sering silaturahmi ke rumah budenya. Nah pada saat itulah Farhan ini sering ditelepon ibunya yang ada di Cirebon itu. Tapi yang pertama kali selalu ketika ibunya telepon itu, gimana nak, sehat? Sehat bu. Gimana sholatnya? Selalu yang ditanya itu sholat. Nah padahal Farhan ini mengakui ketika kuliah itu Farhan ini ngerasa sholatnya ini sering bolong. Dia cuman sholat pas waktu Jumatan 1 kali seminggu. Cuman dia ini nggak pernah jujur ke ibunya karena takut menyakiti hati ibunya. Karena Farhan tahu ibunya ini benar-benar nggak mau anaknya ini meninggalkan sholat. Sering kali yang dipesankan ini sholat nak gitu. Sampai kemudian di satu ketika itu Farhan itu mengalami satu masalah di kampus. Dia kenal dengan satu cewek. Dia suka lah, kemudian Farhan ini jalin hubungan, dan entah apa yang terjadi, pokoknya Farhan ini ngerasa dihianati oleh cewek ini, dan dia itu ngerasa sedih banget. Nah pada saat sedih ini ibunya telepon, tiba-tiba ibunya itu telepon malam-malam jam 11:30 malam. Kejadian itu persis ketika Farhan ini baru pulang sama ceweknya ini yang lagi ada masalah itu, dan ibunya ini tiba-tiba bilang, kamu nggak apa-apa nak. Jadi seolah memang ya kita tahu bahwa ikatan ibu dan anak ini memang sangat, kontak batinnya sangat kuat sekali. Di situ ibunya mungkin ngerasa kalau anaknya ini nggak baik-baik saja di sana. Ketika ditelepon itu Farhan nangis. Dia nangis karena ya dia ngerasa sakit hati karena ada perlakuan dari ceweknya yang seperti itu. Ibunya cuma menanamkan, sudah nak, kamu nggak usah terlalu sedih. Kamu tetap fokus di kuliahmu dan jangan pernah ninggalkan sholat. Itu selalu yang dipesankan, sholat. Sampai kemudian Farhan ini lulus kuliah dan ibunya senang sekali waktu itu. Jadi ibunya dan bapaknya itu ngikut di proses wisudanya. Di situ ibunya ngucapin, kamu sekarang setelah ini mau kemana nak? Katanya ibunya seperti itu, dan Farhan bilang pingin melanjutkan kerja di Surabaya. Karena di Surabaya ketika Farhan kuliah itu sudah punya banyak teman, sudah banyak relasi lah di sana. Dan ada satu perusahaan yang kebetulan Farhan ini juga kenal yang siap menerima Farhan bekerja di situ. Jadi ibunya cuma mengiyakan, ya sudah kalau memang itu pilihanmu nggak apa-apa, tapi ingat jangan pernah ninggalin sholat. Jadi yang selalu dipesan ibunya sholat. Nah Farhan menjalani aktivitasnya di kantor ini. Jadi Farhan kerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya. Dia kerja di sana sampai kemudian 2 tahun berjalan. Farhan ini kenal dengan satu perempuan, satu cewek yang kebetulan juga kerja di tempat ini. Nah cewek ini kelihatan sekali kalau dia ini taat sekali soal sholatnya itu. Jadi setiap jam 11:30 menjelang duhur itu cewek ini selalu nggak ada di meja, tapi dia selalu menuju ke musola belakang kantor itu, dia sholat. Nah karena pada waktu itu Farhan ini yang sholatnya bolong-bolong dan jarang sekali sholat, dia ini ngerasa agak minder mau deketin cewek ini. Sampai kemudian dia telepon ke ibunya, dia utarakan, bu, aku ini lagi suka sama cewek yang ada di sini.
aku pengen niat nikahi anak ini. Ya enggak apa-apa, kamu coba utarakan ke cewek itu, kalau memang iya nanti kita lamarkan nak gitu. Akhirnya mulailah pendekatan dengan cewek ini, dan kebetulan cewek yang disukai Farhan ini kita sebut namanya Intan. Intan ini selalu mengingatkan Farhan untuk sholat. Jadi setiap kali keluar Farhan ini diingatkan untuk sholat. Nah pada waktu itulah Farhan ini mulai memperbaiki sholatnya. Dia mulai sholat tepat waktu. Dan dia selalu ingat kalau semasa dia di Cirebon itu, selama dia di rumah itu, ibunya yang selalu ngingetin sholat. Jadi tiap adzan subuh itu Farhan selalu dibangunkan. Jadi dia juga cerita ke Intan itu kalau selama dia tinggal di Surabaya itu, dia ngerasa kangen sama ibunya karena setiap kali subuh itu selalu ada yang bangunin. Tapi ketika Farhan kos di Surabaya itu, dia ngerasa nggak ada yang bangunin lagi. Dan ceweknya ini siap untuk menikah dengan Farhan. Akhirnya pernikahan ini pun terjadi, dan Farhan nggak lama kemudian dengan Intan ini dikaruniai satu orang anak laki-laki. Disitulah ibunya ini senang sekali karena ini adalah cucu pertama. Jadi seringkali ibunya itu telepon kalau ayo nak main ke Cirebon. Jadi beberapa minggu sekali Farhan dan istrinya ini sering pulang ke Cirebon naik kereta karena ibunya ini kangen sekali dan begitu sayangnya dengan cucu pertamanya ini. Sampai kemudian cucunya ini menginjak usia 5 tahun. Jadi ada kabar kalau ibunya Farhan ini sakit. Nah sekedar informasi bahwa ibunya Farhan ini menderita diabetes yang cukup lama. Nah karena pada waktu itu di masa-masa sekitar tahun 2020 kemarin itu masa-masa COVID. Jadi waktu itu Farhan ini sempat takut kalau ibunya didiagnosa COVID. Makanya Farhan sempat bilang ke adiknya yang ada di Cirebon, "Dek, kalau bisa ibu jangan dulu dibawa ke rumah sakit. Coba dicarikan di pengobatan alternatif supaya menghindari ibu ini dimasukkan di ruang isolasi." Jadi dibawalah di pengobatan alternatif dan sebenarnya sudah ada peningkatan. Jadi kesehatannya mulai membaik. Semakin hari itu ibunya semakin membaik keadaannya. Tapi sampai satu ketika ayahnya Farhan ini punya pikiran yang beda. Karena ayahnya ini kasihan melihat kondisi ibunya. Ayahnya juga nggak mau kalau ternyata ibunya ini atau istrinya ini menderita COVID, kena COVID. Akhirnya tanpa sepengetahuan dari Farhan dan adiknya, ibunya ini kemudian dimasukkan di rumah sakit oleh ayahnya. Dan ternyata benar ketika masuk di rumah sakit langsung masuk di ruang isolasi karena ternyata ibunya ini kena COVID. Disitulah mulai ayahnya ini panik karena nggak bisa melihat kondisi ibunya. Dia ada di ruang isolasi di dalam kaca dan ayahnya Farhan ini nggak bisa kontak langsung dengan ibunya. Dan waktu itu memang ayahnya belum sempat ngabari Farhan karena juga takut Farhan ini kecewa. Tapi ternyata Farhan yang ada di Surabaya itu juga ngerasa hal ini. Perasaannya mulai nggak enak. Jadi ada aktivitas setiap hari itu ibunya ini selalu mengirim chat WA. Ibunya ini selalu minta kiriman video cucunya itu. Jadi dia minta ke Farhan, "Nak tolong dikasih videonya Danu." Jadi namanya ini Danu. Coba videokan itu Danu dikirim ke ibu. Jadi setiap hari ibunya ini selalu minta video kiriman anaknya Farhan yang namanya Danu itu dikirim. Dia lari-lari, bercanda-bercanda, dikirimkan ke ibunya. Setiap hari seperti itu. Dan pada waktu ibunya masuk di rumah sakit, ibunya ini pagi itu nggak chat ke Farhan. Farhan ini juga agak ngerasa aneh. Kok tumben ibu nggak WA aku, padahal setiap hari, setiap pagi itu ibu selalu WA, minta videonya si Danu ini. Nah waktu itu Farhan bilang ke istrinya, "Dek ayo kita pulang ke Cirebon, aku tak ambil cuti 5 hari, kita pulang ke Cirebon. Karena aku khawatir ada apa-apa sama ibu. Karena hari ini, pagi ini ibu kok nggak ngirim WA. Tak telepon bapak juga belum ngabari apa-apa. Teleponnya nggak diangkat." Jadi siang itu, keesokan harinya Farhan dan istri ini pulang ke Cirebon. Ternyata Farhan baru tahu kalau
ibunya ini sudah ada di rumah sakit dan sudah menjalani perawatan isolasi. Waktu itu pun Farhan itu sempat sedih. Ya Allah, harusnya ibuku ini nggak masuk rumah sakit. Kalau sudah kayak gini dia nggak bisa ngelihat lagi ibunya. Jadi pagi itu Farhan dan istrinya juga ayahnya menuju ke rumah sakit. Dia ngelihat posisi ibunya cuman bisa terbaring di ruang isolasi itu. Jadi jaraknya sangat jauh sekali. Dia cuman melihat gitu. Keesokan harinya barulah ibunya ini mulai WA seperti biasa. Dia tanya, gimana ibu di sini jalani isolasi ya? Normal-normal aja kok, nggak ada keluhan apapun. Ibu ngerasa juga fisiknya juga semakin membaik. Doakan ya cepat keluar dari rumah sakit gitu. Jadi tiap hari ibunya ini minta video Danu itu. Karena ibunya sudah tahu kalau Farhan ada di rumah, ibunya ini agak seneng. Dan di hari kedua Farhan di rumah itu, di Cirebon itu, ibunya ini kemudian nggak lagi ngechat di WA. Di situ Farhan mulai panik. Bu, ibu sehat? Ternyata nggak jawab apapun. Siangnya baru ibunya ini balas di WA itu, ibunya cuma bilang kalau, nak, jangan lupa sholat ya nak. Dia bilang seperti itu. Nah ternyata sore dikabarkan oleh pihak rumah sakit kalau ibunya ini mengalami kritis. Ibunya mengalami koma. Jadi semua berbondong-bondong ke rumah sakit. Dia cuma bisa ngelihat kalau ibunya ini sakratul maut. Jadi di situ itu semua nangis. Mereka nggak bisa melihat dari dekat. Mereka cuma bisa mendoakan dari situ. Mendoakan yang terbaik untuk ibunya. Nggak lama kemudian setelah maghrib, ibunya ini dipastikan meninggal dunia. Dan keesokan harinya kemudian dimakamkan di pemakaman khusus penderita COVID atau pasien COVID. Jadi mereka itu, Farhan dan istrinya juga, ayahnya itu cuma bisa melihat dari jauh ibunya dimakamkan. Gak lama kemudian 1 jam setelah itu barulah mereka mendekat ke arah makam. Di situ Farhan ini nangis sejadi-jadinya karena merasa menyesal. Pesan terakhir yang diterima Farhan adalah, nak, jangan lupa sholat. Itu yang selalu diingat oleh Farhan, jangan lupa sholat. Setelah itu pun Farhan ini setiap hari setelah selepas maghrib itu, karena ada tahlilan di sana, dan Farhan ini juga mengungkapkan kalau warga di sekitar itu memang yang datang ke tahlilan itu cuma sedikit sekali karena mereka juga ngerasa takut. Ini terjadi di puncak-puncaknya COVID pada waktu itu. Jadi warga-warga sekitar ini banyak yang nggak datang. Waktu itu Farhan memaklumi karena mungkin orang-orang ini takut dengan adanya COVID yang diderita oleh ibunya. Di hari kedua setelah tahlilan itu, Farhan ini selepas maghrib itu dia berdoa, dia kirim doa, dia bacakan Yasin untuk ibunya. Dia pengen sekali ketemu dengan ibunya. Dan ternyata malam itu Allah izinkan. Allah izinkan Farhan itu ketika mimpi. Awalnya itu dia ngerasa suasana ini tiba-tiba sejuk sekali. Sejuk sekali dan Farhan ini ada di sebuah perbukitan. Jadi seperti kata Farhan itu, dia itu ngerasa seperti ada di daerah Bromo. Kalau teman-teman pernah di Bukit Teletabis, jadi Farhan ini ngerasa ada di sebuah perbukitan yang cantik sekali seperti ada di Taman Bukit Teletabis yang ada di Bromo itu. Dia ngerasa di situ sepi sekali dan suasananya sejuk sekali. Waktu itu Farhan jalan sendiri dan gak lama kemudian Farhan itu ngelihat ibunya duduk. Dan di samping ibunya itu ada 2 perempuan cantik, dia pakai baju putih semua. Ibunya ini cuma duduk senyum-senyum sambil bercanda dengan 2 orang ini. Awalnya Farhan ini juga heran, kok ada ibu, dia dekat. Farhan ini nggak tahu kalau dia ini sedang mimpi, seolah-olah ini benar-benar nyata. Dia deketin ibunya itu, ibu. Lah ibunya noleh, loh nak, kamu di sini. Mereka pun, si Farhan ini sore ini agak sedih ya ceritanya. Jadi Farhan ini dekat ke kaki ibunya dicium oleh Farhan. Begitu dicium itu ibunya ngelus-ngelus kepala Farhan. Dan ibunya cuma bilang, nak, gimana sholatmu nak? Nah, hal itulah yang membuat Farhan itu nangis lagi di pangkuan ibunya. Karena lagi-lagi ibunya mengingatkan sholat. Setelah itu pun dia pandangi wajah ibunya Farhan itu.
Jadi benar-benar wajah ibunya pada waktu itu benar-benar bersih sekali dan gak ada keriput sama sekali. Seolah-olah wajahnya itu menjadi begitu muda. Dan ada 2 orang di sampingnya, perempuan-perempuan yang begitu cantik juga. Waktu itu Farhan benar-benar gak tahu kalau dia ini ngimpi. Tapi seolah-olah itu nyata sekali dan dia itu peluk ibunya. Lagi-lagi dia cium kaki ibunya sambil minta maaf. Jadi Farhan di situ minta maaf. Karena Bu, Farhan mau jujur Bu. Jadi sebenarnya selama Farhan di Surabaya itu, selama Farhan kuliah itu, Farhan itu sering ninggal sholat. Farhan minta maaf sama ibu. Nah, ibunya cuma senyum. Ibunya senyum dan memandangi Farhan. Udah nak apa-apa. Udah nak apa-apa. Yang penting mulai sekarang jaga sholatmu. Kamu sekarang itu imam di rumah tanggamu. Kamu sudah punya istri dan punya anak. Jaga anak-anakmu dari api neraka. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ibunya selalu bilang seperti itu. Dan gak lama kemudian ibunya ini pamit ke Farhan. Ibunya pamit. Nah, ibu pergi dulu ya. Insya Allah nanti kapan-kapan ketemu lagi. Jadi ibunya ini pergi. Jadi Farhan itu ngelihat ada cahaya yang putih sekali. Ibunya jalan menuju ke situ dan Farhan itu tiba-tiba bangun dari mimpinya. Dan di sampingnya ada istrinya. Waktu itu Farhan ini tiba-tiba nangis. Pada waktu Farhan ini bangun, Farhan ini nangis sejadi-jadinya dan istrinya bangun. Kenapa mas gitu? Dia cerita kalau baru aja ketemu ibu. Dia cerita ketemu ibu dan seolah-olah seperti ini nyata. Dan Farhan ini seolah pengen lagi mengulangi kejadian itu. Dan setelah itu Farhan itu selalu ingat kata-kata ibunya untuk jangan pernah tinggal sholat. Dan alhamdulillahnya Farhan itu memang setelah menikah itu memang Farhan gak pernah sama sekali meninggalkan sholat. Dia selalu sholat dan waktu itu beberapa hari selama di Cirebon itu Farhan mulai berpikir apa yang dilakukan Farhan pada ibunya itu gak akan diulangi lagi kepada ayahnya. Jadi pada waktu itu hanya tertinggal ayahnya. Farhan memutuskan, dia ambil keputusan besar. Dia bilang ke istrinya, Dek, lebih baik setelah ini aku memutuskan untuk kita tinggal di sini saja, kita rawat ayah. Dan kamu ikut aku di sini. Aku mulai resign di kerjaanku dan aku lebih baik aku cari kerjaan di sini aja. Aku kepingin ngerawat ayah supaya aku mau sampai di akhir hayatnya ayah itu aku bisa mengabdi ke ayah. Disitulah istrinya mengizinkan dan kemudian seminggu setelah itu Farhan mengurus perizinannya, dia resign dari kerjaannya dan dia mulai membuka usaha baru di Cirebon itu. Dia buka satu warung kecil di sana. Dia hidup sederhana dan sambil merawat ayahnya karena ayahnya seorang pensiunan dan seringkali hanya ada di rumah. Nggak lama setelah itu Farhan melakukan aktivitas sehari-hari. Dia pergi ke masjid sampai kemudian warga di tempat Farhan tinggal itu menginginkan Farhan untuk menjadi seorang imam masjid karena melihat Farhan itu bacaan ayat-ayatnya itu bagus, bacaan sholatnya bagus. Warga-warga menginginkan Farhan jadi imam di sana. Jadi beberapa bulan setelah itu Farhan ini lagi-lagi pada saat tidur dia bermimpi ketemu lagi dengan ibunya. Waktu itu tiba-tiba Farhan ini dibangunkan oleh ibunya. Jadi Farhan ini nggak ngerasa kalau itu mimpi. Jadi pada saat tidur Farhan ini dibangunkan. Nak, bangun nak. Loh, ibu kok ada di sini bu? Ya ayo, ibu masak buat kamu. Jadi Farhan itu ngikut kemana ibunya pergi. Dia gandeng tangannya. Seneng sekali Farhan. Dan Farhan itu ngerasa pada waktu itu dia masih anak-anak. Dia masih usia-usia SMP, SMA. Dia benar-benar seneng sekali bertemu dengan ibunya. Digandeng tangan ibunya. Dan ibunya mengantarkan Farhan di satu meja makan. Di situ itu ibunya nunjuk sesuatu. Itu makanan kesukaanmu kan? Nah Farhan ngeliat, duh ini kan makanan kesukaanku. Jadi di situ ada masakan kering tempe kesukaan Farhan, rasanya manis dan pedas. Di situ Farhan makan lahap. Dan dilihat ibunya itu senyum terus ke arah Farhan. Dan sekali lagi Farhan itu ngelihat ibunya wajahnya benar-benar kelihatan muda sekali dan gak ada keriput sama sekali. Terus Farhan itu setelah makan
dia diajak keluar oleh ibunya. Begitu keluar, ternyata dia ada di tepi danau yang cantik sekali. Jadi di danau itu suasananya sejuk sekali dan gak ada siapa-siapa, cuman Farhan dan ibunya ini. Ibunya bilang ke Farhan waktu itu, "Nak, ibu senang sekali ada di sini. Jadi kamu jangan lupa ya untuk terus perbaiki sholatmu, amal ibadahmu ditingkatkan. Ya, ibu pengen cepat-cepat ketemu sama kamu." Hal itulah yang terakhir diugamkan oleh ibunya ke Farhan, dan Farhan itu ngerasa senang sekali karena seolah-olah itu seperti Farhan itu ngerasa benar-benar kejadian nyata dan bukan seperti di mimpi. Terakhir kali ibunya bilang ke Farhan, "Kamu sekarang itu diamanahi oleh orang-orang untuk jadi imam. Jadi jangan sampai menodai amanah ini. Kamu terus perbaiki bacaan sholatmu. Lebih bagus kalau kamu bisa menghafalkan Quran. Nah, semoga kamu bisa terus istiqomah ya, Nak." Gak lama setelah itu ibunya ini pamit. Dan ketika pamit, Farhan itu ngelihat ibunya ini dijemput oleh kereta kencana. Kereta kencana ini terbuat dari sepuan emas dan ditarik oleh 4 kuda berwarna putih. Jadi begitu ibunya naik dan ibunya seperti melambaikan tangan ke Farhan, kemudian kereta kencana ini melaju dan kemudian hilang. Waktu itu sekali lagi ketika Farhan bangun, Farhan ini nangis. Nangis karena ngerasa kangen banget dengan ibunya. Kejadian ini pun berlalu terus. Setiap kali Farhan kangen dengan ibunya, Farhan ini selalu ketemu dengan ibunya. Saat ini Farhan tinggal di Cirebon dan dia menjadi seorang imam masjid di sana. Dan kemudian Farhan membagikan cerita ini. Mungkin dari teman-teman merasa kalau cerita ini gak horor sama sekali, tapi cerita ini mengandung pesan yang banyak sekali. Bahwa bagi seorang muslim, sholat ini adalah kewajiban. Ini kenapa aku juga sedih sekali mendengar cerita Farhan, karena cerita ini persis hampir mirip dengan cerita yang tak alami ketika ibuku sering kali pesan untuk jangan meninggalkan sholat itu. Nah, ketika kita cerita tentang orang tua itu selalu sedih ya. Apalagi cerita ini berhubungan atau mirip sekali dengan cerita yang tak alami ketika ibuku pesan untuk jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, semoga kisah ini bisa memberi inspirasi untuk teman-teman. Semoga bisa menambah keimanan teman-teman. Untuk yang teman-teman atau teman-temanku yang muslim yang mungkin sholatnya bolong-bolong dan hanya sholat di hari Jumat atau sering bolong, ya kita sering ingatkan bahwa sholat itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Dan selalu ingat orang tua kita nantinya akan butuh doa kita ketika di akhirat nanti. Jadi kita sebagai anak sepatutnya untuk mendoakan orang tua dan jangan pernah mengecewakan orang tua. Jadi kami yakin bahwa orang tua itu hanya menginginkan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu memperdalam ilmu agama, menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan tidak sekalipun meninggalkan sholat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraut wajah berparas ibu, cerminkan damai selalu, seakan purnama tersipu di balik meganan kelabu. Seraut wajah berparas ibu, mengasuh jiwa nan lesu. Tak lagi beta kan terganggu di bawah pelayan syahdu.